2020. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa semangat pada pagi hari ini. Sungguh kebahagiaan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bahagia, luar biasa melihat penampilan anak-anak kita yang luar biasa. Ibu dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara dan juga bangga luar biasa melihat penampilan anak-anak semuanya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait sambutan dari penyelenggara Buddha, saya juga mengawali dengan pantun ya. Tadi pembawa acara ada pantun, istri ini juga ada pantun, ibu juga ada pantun. Ke desa Beting naik kempang, di pelabuhan naik tangga, paut dukung anak berkembang, menuju masa depan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, juga istri ini selaku ketua PPH yaitu pelaksana harian Yayasan Fasilitasi Material, juga yang saya hormati Mrs. Nida yang selalu di manajemen mutu ya di pengelola PAUD baik di Nawada Maseka maupun di sekolah Kasih Material. Juga guru pembina di sini ada Miss Rini, Miss Husna, Miss Suci, serta tim dari Selat Panjang yang lagi rame-rame bersama kami untuk mensukseskan acara pelepasan siswa Nawada Maseka ini. Perlu kami sampaikan bahwa Nawada Maseka ini merupakan bagian dari PAUD, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini di sini meliputi PG, Playgroup, TK, Playgroup dan TK. Yang mana pada masa anak usia dini ini rentang waktunya 3 tahun sampai 6 tahun ya guys ya. Itu masa emas. Masa emas untuk mencerdaskan, untuk membangun pendidikan karakter, untuk mencerdaskan anak-anak kita sejak dini. Ini merupakan modal penting untuk masa depan anak-anak kita nanti. Coba Ibu tanya tadi, Bapak Ibu yang orang tua hadir di sini, saat anak kita tampil menari tarian sekapur sini, bangga nggak kita sebagai orang tua? Bangga luar biasa ya. Anak kita berani tampil menarikan sekapur sirih dengan cantik, dengan luar biasa. Tentu kita sebagai orang tua bangga. Saya juga bangga. Miss Husna, Miss Suci yang mendidik juga bangga, Miss ini juga bangga. Ada perubahan nggak dari situ anak kita dengan sekolah di sini? Ada ya, ada. Dulunya kalau nggak sekolah di sini mungkin nggak bisa menari tarian sekapur sirih, nggak berani tampil di depan tamu-tamu undangan, depan Bapak Ibu semuanya. Berani tampil itu sudah kemajuan yang luar biasa. Terus saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak kita yang memimpin langsung lagi, bangga nggak kita? Bangga. Anak kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam lagu Indonesia Raya tadi ada bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Disinilah lembaga pendidikan ini bekerja sama dari pemerintah, dari Kementerian Agama dengan yayasan yayasan pendidikan, kita membangun generasi kita, membangun jiwa dan raga. Di Nawada Maseka ini anak-anak kita dibekali dengan pendidikan secara intelektual. Tadi dari testimoni orang tua setelah anaknya sekolah di sini dan bisa baca, tulis, berhitung, kemampuan numerasi, kemampuan literasi, itu kemampuan baca, tulis, berhitung. Itu bekal untuk anak sekolah dasar gitu. Dan juga anak kita dibekali dengan kemampuan untuk bersosialisasi dengan kawannya. Tadi nyanyi bersama-sama, itu kemampuan bersosial. Bisa kompak menyanyikan lagu, itu kemampuan bersosial. Bergotong royong, ada kebiar budaya, itu juga untuk menumbuhkan kemampuan-kemampuan, termasuk kemampuan untuk intelektualnya, sosialnya, emosionalnya. Selain itu di sini juga dibekali dengan kecerdasan spiritual, yang mana anak-anak kita juga dibimbing secara agama,
sesuai agama masing-masing ya Miss ya Bapak Ibu ya. Karena yayasan ini walaupun yayasan dari agama, tetapi kurikulumnya umum. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu, itu yayasan Buddha, nggak usah anak disekolahkan di sana ya. Jangan berpandangan seperti itu, karena yayasan ini Bapak Ibu juga sudah membuktikan sendiri anak-anak kita berkembang ya, dan juga diajari secara agamanya masing-masing. Itu juga untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa penting diterangkan sejak dini untuk menumbuh kembangkan anak sejak dini? Karena kalau anak kita cerdas hanya intelektual saja, itu bahaya. Kemarin saya barusan mengikuti seminar kesehatan dari IVS, ada Dr. Sucianto, itu juga beliau bercerita, ada anak yang cerdas luar biasa. Ya, IP-nya selalu kumlot, selalu juara 1, bahkan kuliah selalu juara 1 ya. Tetapi apa? Hanya karena disuruh revisi tesis, itu kalau kuliah nanti ada tesis ya. Hanya disuruh revisi tesis, anaknya tidak mau dan bunuh diri. Mau nggak kita sebagai orang tua seperti itu? Anak kita cerdas, tetapi kecerdasan emosionalnya, spiritualnya tidak berkembang. Tidak takut dosa, bunuh diri. Kecerdasan emosional tidak berkembang, tidak terima juga orang tuanya bagaimana kalau sedih. Ya, kita tidak mau kan Bapak Ibu ya. Makanya mari kita dukung anak-anak kita sejak dini ini untuk belajar di pendidikan anak usia dini. Karena ini masa emas ya, untuk membangun kecerdasan-kecerdasan yang penting dalam kehidupan anak kita untuk mengasah masa depan yang baik. Dan saya juga melihat juga secara langsung juga menghadiri di sini. Di sini juga ada penanaman pendidikan karakter juga bakti kepada orang tua. Ada Hari Ibu, ya kan? Ada perayaan Hari Ibu. Itu juga untuk menumbuhkan kecerdasan emosional, bagaimana hubungan emosional anak dengan ibu. Rasa bakti itu tumbuh sejak dini. Ini merupakan upaya-upaya dari penyelenggara pendidikan, dari guru-guru pembinanya, bagaimana kita mencetak kader-kader yang berkualitas untuk anak kita ya. Selain itu, tadi juga dijelaskan Miss ini, program pemerintah sekarang ya, pemerintah Pak Prabowo Gibran itu ada Asta Cita yang keempat. Jadi ada program wajib belajar 13 tahun. Nah, program Asta Cita Presiden yang keempat ini, pemerintah Asta Cita pemerintah yang keempat untuk pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan. Salah satunya dengan pendidikan wajib belajar 13 tahun. 13 tahun di sini wajib ada TK minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Ya, supaya apa? Ketika anak-anak kita masuk ke sekolah SD, anak kita sudah memiliki kecerdasan tadi, calistung, numerasi, literasi, dan mulai berkembang, tidak bisa. Jadi di SD guru nggak kewalahan lagi, nggak perlu mengajari menulis huruf A, B, C dan terusnya, nggak perlu mengajari membaca, tapi sudah siap ya untuk belajar di sekolah dasar. Begitu juga ketika anak ada di pendidikan PAUD, anak sudah terbiasa dengan kecerdasan sosial, emosional, dan biasa bergaul dengan kawan-kawannya, nggak takut-takut lagi. Jadi ibu-ibu nggak perlu ngantar lagi ke anak. Misalnya anak masuk SD nggak perlu ngantar, mungkin nggak perlu lagi, karena anak sudah mandiri, ya, sudah memiliki kecerdasan sosial yang baik. Dengan gurunya ya juga udah mulai bisa komunikasi yang baik. Ya, kecerdasan spiritualnya tadi, ya, anak mulai mengenal ajaran agamanya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik di sini ketika ke sekolah tadi berdoa dulu ya. Ada berdoa waktu ke sekolah? Ada? Siapa yang ada? Tunjuk jari. Tadi diawali dengan doa nggak gitu ya tanyanya? Diawali dengan berdoa, ya. Itu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga wujud penerapan untuk ajaran agama, ya. Setiap apapun yang kita lakukan diawali dengan doa, ya. Maka dari sinilah Bapak Ibu, mari kita dukung pendidikan anak-anak kita di Nawadama Seka ini, ya. Karena dengan melalui pendidikan Nawadama Seka ini, anak-anak kita bisa berkembang dengan sempurna, baik kecerdasan intelektualnya, sosialnya, emosionalnya maupun spiritualnya. Ya. Tidak panjang lebar Ibu sampaikan. Saya akhiri dengan pantun juga ya. Saya akhiri dengan pantun. Daun nangka dibuat kipas, untuk hilangkan cuaca panas. Anak Nawadama Seka ingin dilepas, masa depan cerah terbentang luas.